Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dem Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Ini merupakan video koneksi antar materi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kedua, motivasi perilaku manusia. Di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jika motivasi perilaku murid masih mengikuti dua tahapan yang ada di dalam kotak merah, maka murid tersebut masih di bawah pengaruh kuat motivasi eksternal. Sehingga guru harus membangun motivasi internal agar murid menjadi pribadi yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Hal ini menghindari hukuman dan pemberian hadiah yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal pada siswa. Ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi guru adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan posisi kontrol seorang guru yang paling tepat adalah sebagai manajer. Pada posisi manajer, guru akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya hingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah untuk diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi dari modul 1.4 tentang budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, mempermudah tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang hidupnya kekuatan kodrat pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi antara sesama warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang dijalankan bersama. Kaitan budaya positif dan visi guru penggerak adalah perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Perwujudan ini dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini hendaklah wajib diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan tersebut dapat berdampak kurang baik bagi siswa karena merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya jadi tersadar bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya memilih posisi manajer dan cara saya menangani masalah harus menerapkan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering tidak melakukan piket kelas. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum saya mengenal modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan komunikasi pun menjadi lancar. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilitaskan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti berbuat kesalahan dan tidak ada yang sempurna. Pentingnya melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan manapun. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.